Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa, di kesempatan kali ini kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentarnya. Yo, tanpa basa-basi lagi, kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Seperti biasa, kita review dulu video part sebelumnya. Di akhir part 14 kemarin, Lisa yang bertemu dengan Gustav tidak habis pikir Gustav akan membunuh salah satu killernya. Tapi Gustav malah bersikap santai dan malah terus bertanya keberadaan Amur Tigro. Lisa yang menjawab pertanyaan Gustav berkata, "Bukankah saat ini bukanlah Tigro yang penting?" Lalu Lisa berkata lagi, "Apa aku dan pasukan khususku terlihat seperti lelucon bagimu, Gustav?" Gustav yang menyadari keadaan pun cuma bersikap biasa saja dan malah berkata, "Aku ulangi sekali lagi, di mana dia? Katakan padaku, di mana Amur Tigro?" Lisa yang merasa diancam pun menjawab, "Wah, apa kau akan membunuhku kalau aku tidak mengatakannya padamu, Gustav? Memang membunuhmu bukanlah hal yang sesederhana itu. Aku bisa saja membunuhmu kapanpun aku mau. Tapi seumur hidup serangga-serangga yang ada di belakangmu itu pasti akan menempel padaku." Bahkan salah satu pasukan khusus Iskra berkata dalam hatinya, "Madman Gustav, sudah kuduga dia orang yang gila dalam bertarung. Walaupun ada belasan spesialis bersenjata yang mengitarinya, dia tetap bisa bersikap santai dan sombong seperti itu. Gustav, kenapa kau ribut sekali karena tidak bisa menemukan Amur Tigro? Harusnya pria sehebat dirimu tidak perlu memperdulikan. Ada apa sebenarnya denganmu, Gustav? Apa ini pemberontakan atas gelar Amur yang jatuh dan didapatkannya?" "Tidak, aku hanya tertarik padanya. Hanya itu saja. Lagi pula kau tidak akan bisa menghentikanku, Lisa. Aku dengar kalau Tigro sudah pensiun, sudah tidak tabu lagi kalau aku harus membunuhnya, kan, Lisa? Tentu saja, aku tidak punya alasan untuk menghalangimu. Dan kenapa juga aku harus menghentikanmu? Ini informasi penting. Kalau kau mau, kau harus membayarku. Aku tidak bisa seorang menerima sesuatu secara gratis dariku. Aku sangat tidak mengerti kenapa pria seperti kalian begitu terobsesi pada kekuatan. Dan daripada melakukan hal yang sama dan membosankan, bagaimana kalau kita bekerja sama?" ucap Lisa pada Gustav sambil menuangkan minuman untuknya. Gustav yang mendengar itu pun berkata, "Lisa, mungkin kau adalah serigala paling licik yang pernah aku temui di dunia ini." Lalu Gustav meminum minumannya, tanda kalau Lisa dan Gustav menyepakati kerjasama mereka. Lalu setelah itu Lisa berkata, "Tigro, dia berada di kota yang bernama Hweam, salah satu kota di negara Korea. Sementara di pihak Haseong Industri yang dikelola ayah dari Kim Tae-hon dan Kim Jae-hon, orang tua itu berencana untuk membalas dendam atas kemalangan yang diterima Kim Jae-hon atas kekalahannya dari Kim Shin di gedung Haseong. Tidak tanggung-tanggung, orang yang akan bergerak kali ini adalah killer paling berbahaya saat ini, yaitu Piton dan seluruh pasukannya." Piton berkata, "Kita mendapatkan klien spesial di mana dia ingin membantai salah satu kelompok kecil dan dia kemungkinan adalah pemimpinnya." Sambil memperlihatkan foto pada bawahannya, tiba-tiba Komodo melotot dan berkata, "Tigro, dia Amur Tigro." Sedangkan Kim Shin yang pikirannya sedang kacau, dia melatih fisiknya dan kekuatannya serta berpikir bagaimana cara mengalahkan pasukan terkuat kastil. Dan kemungkinan terbesar yang memiliki kekuatan bertarung terkuat dipegang oleh Sun Jin Trade yang dipimpin langsung oleh Piton atau Baek Do-chan. Lalu organisasi dengan kekuatan politik paling besar yaitu Kastil Holding yang dipimpin langsung oleh Choi Min-wook. Kim Shin terus berpikir dalam kepalanya, dilihat dari manapun kekuatan mereka beda jauh di atas.
Oleh karena itu, Kim Shin yang merasa ragu terus melatih kekuatannya. Setidaknya, di saat pertarungan tumpah, dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan terkuat organisasi kastil. Lalu, di sela latihannya, tiba-tiba Jin Tae datang dan berkata, "Hei bos, kau terlihat sangat serius. Ada apa denganmu? Apa kau tidak sesak berada di kamar terus seperti ini?" "Hei bos, kau tahu tidak, sekarang instingku mulai menurun gara-gara setiap bertarung aku hanya berhadapan dengan para pecundang terus. Dan harusnya bos tahu kan kalau ini adalah kesalahan bos dan bos harus bertanggung jawab," ucap Jin Tae sambil tersenyum. "Kalau begitu bolehkan aku latihan bertarung melawanmu dengan memakai pisau seperti ini?" Kim Shin yang tidak tahu harus berkata apapun, dia cuma berkata, "Ya, baiklah, lakukan sesukamu." Sudah lama sekali ya, aku tidak bertarung melawanmu. Dulu saat aku mengikutimu, aku selalu menempel padamu sampai bosan. Lalu tiba-tiba Jin Tae langsung menyerang dengan satu sayatan pisau pada Kim Shin. Akan tetapi Kim Shin yang sudah tahu siapa Jin Tae berhasil menghindari serangannya dan beberapa serangan lainnya. Lalu Jin Tae berkata, "Wah, kau berhasil menghindar dan menahan semuanya ya bos. Kau benar-benar lincah seperti biasa. Hei Jin Tae, ubah sikapmu. Berbicara sambil menyerang, kau sama sekali tidak berubah seperti dulu ya." "Ya, aku kan memang seperti ini. Kalau aku tidak seperti ini, bagaimana aku bisa membuat Amur Tigro meningkatkan kemampuannya kan bos?" ucap Jin Tae sambil tersenyum. Akan tetapi tiba-tiba Kim Shin berkata dengan serius, "Jin Tae, lebih baik kau kembalilah sekarang juga. Kalau kau terus berada di sampingku, kau benar-benar akan mati." "Wah, kenapa kau kelihatannya jadi tegang bos? Tapi gimana ya, kelihatannya aku yang akan menang kali ini." "Jin Tae, kau terlalu percaya diri. Menurutmu bagaimana dengan Oh Do-hwa? Apa kau bisa menang darinya?" Sambil terus bertarung, Kim Shin berkata lagi, "Bagaimana kalau ada banyak yang selevel dengannya? Apa kau bisa menghadapi mereka, Jin Tae?" Lalu tiba-tiba bam, Jin Tae terkena satu tendangan yang telak mengenainya. Tapi Jin Tae malah berkata, "Rasanya geli sekali bos. Apa kau akan langsung menyerang tanpa pemanasan terlebih dahulu?" Mereka terus bertarung dengan terus-terusan berjual beli serangan. Di sela pertarungan itu Jin Tae berkata, "Aku sudah berlatih keras dan bertekad setelah bertemu denganmu dan Om Min Seo, dan aku sudah melewati krisis hidup yang sudah tak terhitung bersama Aquila saat di Iskra. Jadi perlihatkan bagaimana gerakan Oh Do-hwa itu padaku. Aku akan mengalahkannya walaupun banyak yang selevel dengannya." Dan di saat yang bersamaan Kim Shin berhasil menjatuhkan Jin Tae dengan satu serangan sikutnya dan berkata, "Jin Tae, Oh Do-hwa itu berpengalaman. Aku juga berpikir bisa mengalahkannya saat aku berhasil mendesaknya. Tapi dia berhasil membalas seranganku dan membalikannya. Walaupun dia hanya memiliki kesempatan setipis kertas sekalipun, dia berhasil memanfaatkannya dengan baik. Pisaumu memang cepat dan tajam, tapi yang harus kau tahu, mereka lebih cepat dan lebih tajam serta lebih kuat darimu." Dengan mengambil jaket untuk dijadikannya senjata, Kim Shin berkata, "Berdirilah, sampai kapan kau mau berbaring?" Ya, aku sudah bangun." Lalu pertarungan pun kembali dimulai. Kim Shin yang terus berbicara sambil bertarung berusaha meyakinkan Jin Tae kalau posisinya saat ini sedang tidak menguntungkan, di mana cepat atau lambat teman-teman yang masih bersamanya pasti akan terbunuh. Kim Shin berkata pada Jin Tae, "Hei Jin Tae, kau itu berbeda denganku, Chasomin, Daegeon dan juga Wujin. Kami semua sudah tidak memiliki apapun. Tapi kau masih punya hal yang berharga yang harus kau jaga dan lindungi kan? Mungkin saat ini adikmu sudah lama menunggumu.
Walaupun kau adalah kakak yang tidak berguna, tapi dia pasti sedang menunggumu. Jadi pulanglah Jin Tae. Aku mohon, kau tidak perlu lagi terlibat dalam masalahku. Bos, siapa bilang kalau aku tidak akan pergi? Saat aku pergi nanti, kau jangan menangis dan menarik celana aku ya. Tapi aku akan pergi setelah semua masalah ini selesai. Apa kau mengerti, bos? Dan aku tanya satu hal padamu, bos. Memangnya kapan kita hidup di dunia ini tanpa mempertaruhkan nyawa sekalipun? Kalau kau mengira dalam hal seperti ini saja aku akan mati, kau salah. Kau pikir sudah berapa kali aku melewati hal seperti ini? Aku sudah hidup terbiasa di jalan neraka lebih dari puluhan kali. Kau ingat kan, bos, saat kau berusaha mengeluarkanku dari neraka dunia itu, di saat itu juga aku sudah bertekad akan membalas budi padamu. Kau memang keras kepala, Jin Tae. Aku memang sudah mempersiapkan berbagai macam hal, tapi ya sepertinya memang kau satu-satunya senjata terbaik yang kumiliki saat ini. Jadi bersiaplah, kau akan maju di saat paling berbahaya. Jadi siapkan dirimu dari sekarang. Nah, gitu dong. Hampir saja aku kecewa padamu, bos. Kalau kau tetap mengusirku. Ya, baiklah. Jadi mulai sekarang kau bereskan wilayah Honam dan aku akan kembali ke kota Hoeam dan membereskan beberapa hal di sana. Sementara di bagian lain, para petinggi Mori sedang melakukan pertemuan penting dengan para petinggi dari organisasi lain untuk membicarakan tentang menghancurkan kepemimpinan kastil yang saat ini dipegang oleh Choi Min-wook. Mu Yeol berkata, ternyata selera mereka rendahan dan levelnya sangat menyedihkan sekali. Mereka yang sudah bertatap muka pun hanya memasang ekspresi dingin satu sama lain. Lalu setelah memesan teh mereka masing-masing, pembicaraan dibuka oleh pertanyaan Mu Yeol. Dia berkata, jadi menurutmu bagaimana, Bos Kim Hwang, tentang pergerakan CEO Sunjin Trade, yaitu baik Do-chan dan dua pria veteran itu, yaitu Choi Min-wook dan Ma Hak-yeong? Entahlah, aku juga tidak tahu apakah baik Do-chan akan bekerja sama dengan bos muda Ha-seong atau akan mendukung ayahnya yaitu Kim Yong-seong seperti sebelumnya. Karena menurutku zaman masih belum berubah. Ya, tapi sepertinya si tua bangka Yong-seong itu sudah melempar umpan yang besar. Benar, Kim Yong-seong dan Cheon Il-do, aku merasa aneh pada mereka. Karena para veteran itu terlalu diam selama ini. Mereka itu orang tua dengan puluhan ular bersemayam dalam hatinya. Tapi selama ini kalian tidak punya cara untuk melawan arus. Makanya aku bisa mendapatkan uang untuk waktu yang lama. Bos Kim Hwang, aku tanya terus terang saja. Sebenarnya kau bisa melihat mereka sampai sejauh mana? Kau tidak basa-basi ya, Bos Mu Yeol. Jujur saja, aku tidak akan bergerak untuk hal yang tidak berbau uang. Tapi jika kita terlalu rakus untuk uang 10 won saja, bisa-bisa leher kita terputus. Jadi, antara untung dan rugi ini, aku mengincar tempat yang mengeluarkan bau uang paling tinggi. Pertama, aku akan menghancurkan kekuatan sedikit demi sedikit kekuatan inti Kastil Holding diam-diam. Dan saat Choi Min-wook merasa terancam, aku akan bersumpah berdiri di pihaknya. Dan sebagai gantinya, aku akan mendapatkan saham yang sudah kutargetkan. Choi Min-wook terobsesi pada pemilihan VIP, jadi dia tidak akan punya pilihan selain menerima tawaran itu meskipun dia harus sedikit dirugikan. Setelah itu, aku akan membereskan sisa-sisa orang dalam dengan dukungan Presdir Choi Min-wook yang ada di belakangku. Dan kita pasti akan mendapatkan keuntungan paling besar setelah pemilihan VIP nanti. Hahaha, Bos Kim Hwang memang sangat cerdas. Aku tidak salah menilaimu. Lalu Dohwa berkata, jadi sudah kuduga kalau seperti itu. Yang paling penting adalah membereskan baik Do-chan dan Ma Hak-yeong terlebih dahulu ya.
Karena Yo Wosung berdebah pintar itu sama sekali bukan orang hebat yang akan berani maju ke depan. Hei Dohwa, ucap Mo Yeol pada Dohwa. Kita itu bukan preman lingkungan, jadi buanglah pikiran tidak penting untuk bertarung satu lawan satu. Ini hanyalah bisnis Dohwa, ingatlah ini hanya perburuan. Lalu Dohwa berkata, tentu saja aku tahu akan sulit untuk menggunakan senjata karena situasinya sangat sensitif. Tapi sayangnya mereka harus menghadapi penyelesai masalah terbaik Jepang dan petarung terbaik Korea secara bersamaan. Aku yakin dengan dua kali putaran saja permainan akan berakhir. Lalu seseorang yang bersama Kim Hwang berkata, apa benar semuanya akan selesai dengan ini? Apa kalian sudah lupa orang yang harus kita waspadai ada satu lagi selain Baek Do-chan dan Ma Hak-yeong? Ya, mungkin beberapa orang belum mengetahuinya. Dia memang sangat kuat dan aku sudah melawannya, ucap Dohwa. Orang itu pasti akan berjalan memutar, tapi dia tidak memiliki ambisi pribadi, jadi kita bisa memanfaatkannya. Anggota-anggotaku akan segera datang dari tempat asal mereka. Aku berencana untuk membagi mereka supaya mereka bisa menyusup ke Busan. Lalu Mo Yeol berkata, ingatlah hari di mana kita akan bergerak, itu akan menjadi di mana warna langit akan berubah. Sementara di salah satu minimarket memperlihatkan teman Yeong yang dulu mengkhianatinya. Dia melihat Yeong dan Seono sedang berada di sekitar minimarket itu. Lalu dia berkata, Seono, sialan, kenapa mereka ada di sini? Aku harus menghindarinya. Sial, apa yang harus kulakukan? Kenapa aku jadi seperti ini? Hei botak, kemari kau, ucap Seono. Si botak yang dulu berkhianat cuma bisa menurutinya. Lalu setelah itu Yeong berbicara berdua dengannya. Si botak berkata, sialan, pantas saja hari ini perasaanku tidak enak. Kenapa? Apa kau datang untuk balas dendam padaku? Lalu Yeong berkata, balas dendam? Ya, mungkin ini bisa dibilang seperti balas dendam. Sepertinya kali ini kau harus bekerja lebih keras lagi untukku. Apa-apaan maksudmu? Kenapa? Lebih baik kau habisi aku biar kau lega. Omong kosongmu tidak masuk akal untuk orang yang sudah mengkhianatimu. Bukan apa-apa. Hei bangsat, kau tahu kan kalau aku juga tidak pandai dalam hal lain. Apa kau yakin, Yeong? Apa kau yakin kalau aku tidak akan mengkhianatimu lagi? Hei brengsek. Waktu itu rasanya aku benar-benar seperti akan mampus tahu, dasar bajingan sialan. Sampai sekarang rasanya kepalaku masih nyut-nyutan bangsat. Ya maaf, aku benar-benar minta maaf Yeong. Tapi kenapa hari ini kau berpakaian rapih tidak seperti dirimu yang biasanya? Jangan bicarakan hal itu, sebenarnya aku juga tidak nyaman. Cepat ikuti aku, hari ini aku sibuk. Akan ada bajingan dari para petinggi Mori yang akan datang dari Jepang hari ini. Setelah Yeong dan para bawahannya menunggu beberapa saat, akhirnya mereka datang. Seono berkata, Yeong, mereka sudah datang. Tapi kenapa mereka datang sebanyak itu? Kelihatannya ini bukan sekedar untuk mengawasi kita. Yeong hanya bisa terdiam melihat semua tamu yang datang mendekat ke arahnya. Tapi Yeong merasakan sesuatu di mana perasaan mencekam menyelimutinya. Yeong berkata dalam hatinya, orang itu rasanya apa? Ini kan. Lalu salah satu rekan seniornya berkata, hei kau, apa kau sudah gila? Cepat tundukkan kepalamu. Sambil menunduk Yeong berkata, halo, selamat datang tuan. Saya Pyo Yeong dari cabang Busan. Terima kasih, Anda sudah bersedia datang jauh-jauh dari Jepang, ucap Yeong. Orang yang ada di hadapan Yeong bernama Haidhon Bucho, yaitu salah satu kepala kantor pusat Mori sekaligus tangan kanan Oh Dohwa. Haid berkata pada Yeong, jadi kau orang yang berhasil mengalahkan Mo Seong-gyu. Yeong berpikir dia tidak bisa bahasa Korea, tapi Haid ternyata bisa berbahasa Korea dengan sangat lancar dan fasih. Lalu Haid berkata lagi,
Ternyata kau masih sangat muda, hebat juga dirimu. Sambil terus melangkahkan kaki, Hyde melewati semua bawahan Yeong yang sangat gemetar melihat sosok Hyde yang sangat dingin dan tenang. Lalu Hyde berkata lagi, kita akan segera pergi ke tempat lain. Seono yang sedikit kesal berkata, cih, padahal kita sudah membawa penerjemah, jadi percuma saja ya, buang-buang waktu. Yeong, bagaimana menurutmu dia? Dia kelihatannya memang agak sinting, tapi sepertinya dia tidak sehebat yang diperkirakan. Berbeda, ucap Yeong. Seono yang mendengar itu pun bertanya, apanya yang beda Yeong? Langkah kakinya berbeda, ucap Yeong kembali. Apa maksudmu? Tapi Seono yang tahu akan sosok Yeong pun tidak meragukan penglihatan mata jeli dan tajam yang dimiliki Yeong. Dia bisa mengenali orang-orang berkompeten hanya dengan melihatnya saja. Kemampuan itu diperoleh dari banyaknya pertarungan yang membangkitkan anak usia 19 tahun itu. Anak yang tumbuh dikelilingi oleh orang-orang kuat sejak kecil. Hal-hal yang dia lihat telah menetap dalam dirinya tanpa disadarinya. Dan baru-baru ini dia berhadapan dengan orang kuat yang melampaui akal sehat. Yang pertama, dia sempat melawan Jin Tae dan melihat refleks Kim Sin. Serta yang kedua, dia sudah bertemu Oh Do Hwa yang sangat kejam dan sangat mengerikan. Lalu setelah itu sosok jeniusnya mulai bangkit. Tapi karena itu dia jadi mengetahui kemampuan dalam dirinya saat ini. Dia justru merasakan perbedaan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan Hyde yang dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Sementara di pinggiran kota Hweam, Taejin yang sedang makan berkata dalam hatinya, padahal aku berniat mengajarinya sebentar, tapi kelihatannya ini sudah terlalu lama. Level Kim Dae-gyeon sudah meningkat. Aku sudah melakukan semua yang bisa untuk membantunya. Dan yang bisa membesarkannya sekarang hanyalah pertarungan nyata baginya. Lalu setelah makan, Taejin pun pergi dari tempat itu. Ini aneh, rasanya nyaman sekali. Apa tanpa aku sadari aku mulai menyukai tempat ini. Sialan, ini tidak ada gunanya sama sekali. Aku harus berhenti dan pergi sekarang juga. Lalu Daegeon yang pergi dengan membawa tas ditanya oleh Somin, hei Daegeon, apa kau mau bekerja ke gudang lagi? Apa kau sadar kau jarang sekali datang ke kantor setelah Kim Sin pergi? Sebagai penanggung jawab harusnya kau jaga kantormu dengan baik. Tapi Daegeon dengan dingin berkata, tapi kau kan lebih baik dalam hal ini. Tolonglah biarkan aku pergi. Lalu Somin bertanya lagi, Daegeon, sebenarnya kau mau lanjut sampai mana? Kita sudah memperoleh apa yang sudah kita mau kan? Apa kau merasa tidak terlibat terlalu jauh? Somin, ngomong-ngomong aku belum minta maaf padamu ya. Itu tidak perlu, ucap Somin. Kita itu sama-sama salah kan, jadi apa gunanya minta maaf? Tidak, aku tetap harus minta maaf padamu. Maaf karena aku terlalu pengecut. Apapun alasannya, kalian jadi sengsara gara-gara masalah yang kuperbuat selama ini. Penyesalanku tidak akan ada habisnya. Aku bahkan sudah kehilangan jalan pengampunan dari ayahmu dulu. Setelah sekian lama aku baru tahu kalau ayahmu tidak bergerak karena dia telah dikekang oleh kastil, bukan Yoon Deoksu. Maaf karena aku sudah menusukkan belati pada orang yang sudah sengsara dan sangat menderita seperti ayahmu. Somin, kali ini aku berniat untuk maju sampai akhir dan berada di barisan bos Kim Sin. Aku ingin mengatasinya dan menebus semua penyesalanku. Lalu setelah itu Daegeon pun pergi ke gudang seperti biasanya. Daegeon yang sudah membuka pintu gudang berkata, loh, kau sudah datang jam segini. Tapi saat dia melihat ternyata bukanlah Taejin, tapi Ryu Jihak yang datang mencari Taejin. Siapa kau? Kau bukan pemilik gudang ini, tanya Daegeon. Tapi dalam hatinya Daegeon berkata, sialan, apa sudah ketahuan? Tanpa basa-basi Ryu Jihak berkata, di mana Shin Taejin? Daegeon yang berusaha berbohong berkata, siapa itu? Lupakanlah apa yang kuucapkan. Kalau kau tidak ada urusan di sini, silahkan keluar dan pergi dari sini. Ryu Jihak terlihat santai dengan tatapannya, lalu berjalan ke arah Daegeon dan berkata,
Kau pasti salah satu orang dari geng yang menyerang CEO Haseong, Kim Jae-hon kan? Akan lebih baik kalau kau menjawab saja apa yang sudah kutanyakan padamu. Tapi sepertinya kau tidak akan melakukannya ya. Daegeon yang sudah mengepalkan tinjunya pun berkata dalam hatinya, untuk saat ini aku tidak boleh lengah. Tapi rasanya benar-benar gawat. Sepertinya dia bukan orang yang bisa kulawan dengan mudah. Brengsek, kenapa tubuhku jadi kaku begini? Untuk sementara aku coba menyerangnya dulu. Di sela pikirannya yang masih memikirkan cara menyerang, tiba-tiba boom, satu pukulan cepat mendarat di pipi sebelah kanan Daegeon. Daegeon cuma bisa terkaget dan berkata, apa-apaan barusan? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Lalu Daegeon berusaha melayangkan tinjunya. Tapi di sela serangannya, instingnya yang mulai bangkit hasil dari latihan bersama Taejin menyuruhnya untuk menghindar. Dan seketika itu juga dia menghentikan serangannya lalu bergerak menjauhi Ryu Jihak. Daegeon yang sudah menjauh pun berkata dalam pikirannya, sialan, gerakan itu adalah gerakan ahli pisau. Dasar tolol, kalau aku menyerangnya tadi pasti perutku sudah tertusuk. Ternyata dia bukan orang biasa. Kalau aku tidak latihan bersama Taejin, aku pasti sudah jatuh dari tadi. Ryu Jihak yang melihat refleks Daegeon berkata dengan santai, 50 poin untukmu. Apa maksudmu? Tanya Daegeon. Ya, pertimbanganmu barusan antara menyerang dan menghindar bernilai 50 poin. Apa Shin Taejin yang mengajarimu? Tanya Ryu Jihak. Kau tenang saja, aku tidak akan memakai pisau pada anak ingusan sepertimu. Seketika itu juga Ryu Jihak langsung melesat dengan susulan tinjunya yang langsung berhasil dengan telak mengenai wajah Daegeon. Daegeon yang berusaha bertahan agar tidak tumbang terus-terusan dihajar bagaikan mainan bagi Ryu Jihak. Daegeon tidak berdaya menghadapi keganasan Ryu Jihak. Daegeon yang terus-terusan dihujani pukulan cuma bisa berkata dalam hatinya, apa-apaan ini? Kenapa bisa seperti ini? Padahal aku sudah berlatih mati-matian bersama Shin Taejin untuk mengalahkan salah satu dari 10 bajak kastil. Ada apa ini? Kenapa aku tidak berdaya di hadapannya? Seandainya aku memiliki kesempatan menang hanya sedikit, mati pun aku tidak akan menyesal. Tapi hanya dengan pukulannya saja aku kalah dengan menyedihkan oleh orang yang tidak kuketahui identitasnya. Dia levelnya berbeda. Dengan tubuhnya yang terbaring dan mata setengah sadar, Daegeon berkata, apa waktu yang kubuang untuk berlatih selama ini hanya kubuang percuma. Ryu Jihak yang hendak menghabisi Daegeon pun tiba-tiba dikagetkan dengan lesatan pisau yang mengarah padanya. Tapi refleksnya yang luar biasa, dia bisa menghindari itu dengan mudah. Dan Daegeon yang melawannya tidak tahu kalau Ryu Jihak adalah salah satu dari 10 bajak kastil itu. Ryu Jihak yang berhasil menghindar tadi pun kembali mendapat serangan pisau di mana ternyata Shin Taejin sudah datang. Daegeon yang melihat Shin Taejin berkata, Shin Taejin. Shin Taejin yang melihat Daegeon masih setengah sadar berkata padanya, hei Daegeon, sadarlah dan fokuslah. Sekarang kau cepat kabur dari sini selama aku menghalanginya. Cepatlah. Apa-apaan maksudmu? Aku masih bisa bertarung, Shin Taejin. Sialan, tutup mulutmu dan lakukan apa yang aku suruh. Mungkin kau tidak akan percaya, tapi orang yang ada di depanmu sekarang bukan hanya Haseong, tapi dia adalah orang berkompeten tingkat tertinggi di organisasi kastil. Slow, santai dulu. Kita dipindahkan dulu ke gambar Cha Somin. Somin yang sedang berjalan di pinggiran gedung berkata dalam hatinya, bukan hanya kau yang pengecut Daegeon. Dulu aku juga hanya bisa menelan amarahku sambil menangis. Bahkan saat musuh datang ke pemakaman ayah tanpa tahu malu. Ternyata orang yang sudah membunuh Cha Il-gok adalah teman seperjuangannya dulu yang bergerak di belakang layar, yaitu Choi Min-wook, adik dari Kang Min Seong yang saat ini menjadi pemimpin kastil tertinggi. Dan yang bisa melawan mereka dulu ataupun sekarang hanyalah dia, hanya Kim Shin yang tidak pernah gentar melawan mereka, ucap Cha Somin dalam hatinya.
Kembali ke Taejin dan Daegeon, Ryu Ji-hak yang kedatangan Taejin pun berkata, "Hei Taejin, kau masih hidup, tapi kenapa kau tidak melaporkan keberadaanmu dan malah mengasuh musuhmu?" Sembari mengeluarkan pisau dari jasnya, Ryu Ji-hak berkata, "Ini adalah pengkhianatan yang jelas terhadap Haseong. Kau pasti berharap untuk hidup kan, senior?" ucap Ryu Ji-hak pada Taejin. "Ji-hak, ya kebetulan aku merindukan pisau itu. Ternyata dia ada di tanganmu ya." "Hei Daegeon, kenapa kau masih di sini? Ku bilang cepat pergi dari sini. Aku tidak akan bisa menahannya lama-lama. Cepat pergi dari sini." Lalu Ryu Ji-hak langsung menyerang dengan pisau di tangannya. Taejin yang merupakan seorang ahli pisau pun tidak bisa menghindari serangan yang Ryu Ji-hak lancarkan. Tapi Ryu Ji-hak tidak memakai pisaunya, melainkan pukulan yang dengan telak mengenai salah satu bagian tubuh Taejin yang membuatnya harus mengerang kesakitan dan terhempas begitu saja. Daegeon yang badannya sudah berbalik dan berniat membantu sempat melihat apa yang terjadi. Daegeon berkata dalam hatinya, "Perasaan tadi mereka hampir menyentuh leher masing-masing. Tapi setelah itu aku tidak bisa melihat serangan orang itu yang mampu menjatuhkan Taejin secepat itu. Sialan bajingan ini, jangan berhenti Daegeon. Jangan serang dia," ucap Taejin pada Daegeon. Lalu Ryu Ji-hak yang melihat Taejin terbaring pun berkata, "Penyapu bersih. Apa penyapu bersih yang tidak ada tandingannya itu hanyalah sebatas ini. Sudah kuduga, kau benar-benar sudah berakhir, Taejin." Taejin yang masih belum bangun pun berkata, "Apa maksudmu itu, Ji-hak? Kenapa kau tidak mengayunkan pisaumu dengan benar barusan? Harusnya kau bisa dengan mudah menghabisiku." Dengan memutar pisau di tangannya, Ji-hak berkata, "Hari ini aku tidaklah datang untuk melakukan perintah Haseong. Akan tetapi sekretaris Haseong sudah mengetahui keberadaanmu, Taejin. Jadi seperti itu ya," ucap Taejin. "Sepertinya sebentar lagi akan ada perintah untuk menghabisiku. Aku tahu karena Presdir Kim Tae-hon tipe orang yang menyimpan seseorang kalau menguntungkan baginya, tapi tidak akan membiarkan sesuatu yang berada di luar kendalinya." Lalu Ryu Ji-hak berkata, "Ya, sepertinya kau mengetahui dengan jelas, Taejin. Kau juga tahu kan, aku adalah bawahan langsung Presdir Kim Tae-hon. Kalau perintah diturunkan, kau juga tahu aku pasti akan langsung bergerak walaupun kau itu adalah senior serta rekan kerjaku. Tapi ini pekerjaanku. Jika Presdir menurunkan perintah untuk membunuhmu di saat itu juga, kau pasti akan terbunuh. 4 hari, tidak 2 hari dari sekarang, bergegaslah untuk kabur dariku, Taejin." Taejin yang mendengar itu cuma berkata, Kenapa kau mentolelirku sampai seperti ini, Ji-hak? Kau kan tidak tertarik pada dunia ini." Ya, mungkin ini bisa dibilang hanya simpati pada anggota keluarga yang dulu bekerja sama. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Tapi ingatlah, 2 hari dari sekarang aku akan memburumu, Taejin." Ji-hak yang beranjak pergi pun dia bertemu dengan Kim Shin yang datang bersama Cha So-min. Ji-hak berkata, "Aku yakin, aku dengar kalau kau sedang tidak ada di tempat." "Apa itu kebohongan?" tanya Ji-hak pada Kim Shin. Kim Shin yang pernah melihat Ji-hak berkata dalam pikirannya, "Orang ini kan orang yang aku lihat saat bertemu dengan Kim Tae-hon, dan dia juga adalah salah satu dari 10 bajak kastil itu." Lalu Daegeon yang mendengar suara Kim Shin pun melihat dan memanggil Kim Shin, "Bos, kau sudah kembali." "Daegeon, apa ada halangan dengan latihanmu?" tanya Kim Shin pada Daegeon dengan dingin. Kim Shin yang ekspresi wajahnya sudah berubah akan bergerak, tapi Daegeon menggelengkan kepalanya isyarat kalau Daegeon berkata, "Ini bukan saatnya." Ji-hak dan Kim Shin yang memiliki ekspresi wajah yang sama-sama dingin saling berpapasan, tapi Ryu Ji-hak berkata, "Presdir Kim Tae-hon sudah menunggu Anda, jadi cepatlah datang ke Haseong." Dengan wajah dingin pula Kim Shin berkata,
Baiklah, aku pasti akan datang. Kim Shin yang masuk ke gudang pun melihat Taejin yang sedang terduduk dengan wajah menunduk menahan rasa sakit. Kim Shin berkata pada Taejin, "Sepertinya kau tidak sampai seperti ini saat bertarung melawanku dahulu. Ya, seperti yang kau tahu, tubuhku ini sudah rusak karena kau tidak menghabisiku sampai tuntas dahulu. Kau harus tanggung sendiri kekacauan ini. Tapi lupakanlah soal itu dulu. Apa kau sedang senggang sekarang? Ada hal yang ingin kuceritakan padamu untuk terakhir kalinya." Tapi scene berpindah di mana Shin Taejin akan pergi dari Korea. Daegeon yang mengantarnya pun bertanya pada Taejin, "Apa kau benar-benar akan pergi sekarang?" "Ya, sepertinya aku harus pergi," jawab Taejin. "Baiklah. Aku sudah menyiapkan segala kebutuhan saat berada di atas kapal. Anggap saja ini biaya latihanku dan terima kasih selama ini aku sudah belajar banyak darimu." "Hei Daegeon, kenapa kau menggelikan begini? Tidak seperti biasanya. Kau tidak akan berkecil hati karena kejadian kali ini kan?" tanya Taejin pada Daegeon. "Tembok kastil tidak mungkin bisa dirobohkan dalam waktu singkat kan?" ucap Daegeon. "Kalau aku berniat menyerah seperti pengecut hanya karena kejadian ini, aku bahkan tidak akan memulainya dari awal." Baguslah, itu baru seperti dirimu," ucap Taejin. "Kau itu tidaklah lemah, Daegeon. Hanya saja orang yang kau temui seperti Ryujak itu spesial, yang bisa menandingi orang itu di kastil. Bahkan 10 baja sekalipun mungkin hanya 3 atau 4 orang saja. Justru kau itu kuat, Kim Daegeon. Kau janganlah ragu. Ketekunanmu itu adalah bakat yang luar biasa yang tidak bisa dipelajari. Baiklah, aku berikan PR terakhir padamu. Kau tadi ketinggalan dan tidak bisa melihat semua gerakanku dan Ryujiha kan? Jadi cobalah kau isi bagian yang kosong itu. Cara untuk menghancurkannya akan terlihat dan selanjutnya kau cari jalanmu sendiri. Kalau kau meningkat sampai sejauh itu, kau akan mencapai level sekelas kastil yang agung yang selama ini kau inginkan. Satu bulan ini adalah waktu yang berarti bagiku juga. Jadi wujudkanlah apa yang ingin kau wujudkan, Daegeon." Lalu Taejin pun pergi meninggalkan Korea. Taejin yang sudah berada di atas kapal pun berkata dalam hatinya, "Baiknya di mana ya? Aku harus pergi kemana untuk melanjutkan hidup yang penuh dengan dosa ini?" Taejin yang melihat kantong plastik di depannya mengambil dan membukanya, dan di dalamnya terdapat sebuah tulisan dengan harapan yang baik. Taejin berkata dalam hatinya, "Peruntungan yang baik, tapi harusnya Kim Daegeon lah yang mendapatkan ini." Taejin yang kebingungan pun melihat anak kecil yang polos yang berada satu kapal dengannya. Dia tampak bahagia melihat anak kecil yang polos itu. Lalu Taejin memberikan peruntungannya tadi ke anak kecil tersebut. Lalu tibalah Taejin di sebuah kota kecil di belahan Asia Tenggara. Dia berniat membuat paspor untuk keluar dari Korea, tapi orang yang berjaga tidak mau memberikannya. Tapi setelah Taejin berkata dia akan membayar 2 kali lipat, satu perempuan berkata, "Buatkanlah satu untuknya, Paman. Aku tahu dia, sebutan dia adalah penyapu bersih yang cukup berpengaruh. Identitasnya biar aku yang tanggung." Taejin berkata dalam hatinya, "Siapa dia? Kenapa dia tahu identitasku padahal aku tidak mengenalinya?" Lalu si paman yang tadi menolak membuatkan paspor berkata, "Ya, baiklah, kalau kau yang akan tanggung akibatnya, Marina." Lalu paman itu berkata lagi, "Kau pergilah ke pintu paling kanan, soalnya agak sulit membuat paspor gelap tingkat A sekarang." Taejin yang sudah pergi pun tiba di sebuah pintu dan masuk ke ruangan dengan banyaknya penjaga dengan senjata yang ada di sekelilingnya. Taejin merasakan ada hal yang tidak beres. Ternyata benar, di sana ada salah satu 10 baja bawahan langsung Piton, yaitu barista.
Barista yang melihat Taejin pun berkata, "Wah, wah, wah, siapa ini? Ada hantu muncul. Dor," ucap barista sambil bercanda pada Taejin. Lalu Taejin berkata, yang namanya kebetulan itu macam-macam ya. Tidak disangka aku akan bertemu denganmu di tempat seperti ini." Lalu Taejin melihat sekelilingnya. Dia berkata dalam hatinya, situasinya agak gawat. Di pintu masuk sudah dijaga 2 orang. Posisiku seperti tikus yang terdesak ke pojokan. Lalu barista berkata pada Taejin, "Ada rumor yang beredar kalau penyapu bersih milik Haseong sudahlah mati. Jadi aku katakan pada orang yang menyebarkan rumor itu tidaklah mungkin. Penyapu bersih seperti dirimu tidak mungkin mati semudah itu kan. Dia kan seperti hama yang sulit sekali untuk dibasmi," ucap barista yang berniat memojokkan Taejin. "Dan dia bukanlah orang yang bisa mati oleh siapa saja. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku punya kesetia kawanan sebagai teman lama. Jadi aku tidak akan mengatakan kalau aku melihat hantu hari ini." "Terima kasih," ucap Taejin. "Kalau begitu aku pamit dulu." Tapi barista berkata lagi, "Kenapa? Kenapa kau pergi? Apa kau takut Ryu Jihak akan memburumu?" Jangan khawatir. Haseong itu tidak akan bisa menelusuri sampai sejauh itu, karena aku sendiri yang akan masuk ke Korea dan membereskan kotoran kalian." Lalu Taejin bertanya, "Apa maksudnya itu, barista?" "Maksud apa, Taejin? Tentu saja aku akan membereskan serangga-serangga kota Hweam yang tidak bisa diselesaikan oleh penyapu bersih milik Haseong." Tapi Taejin berusaha menghiraukan ucapan barista barusan, dan dia berkata pada barista, "Sampai bertemu lagi. Itu juga kalau kita ditakdirkan. Dan aku akan ambil pasportnya lain kali." Taejin yang sudah berada di luar berkata dalam hatinya, "Barista sudah bergerak. Ada apa sebenarnya ini?" tanya Taejin pada dirinya sendiri. Jadi sepertinya Kim Yong Seong, ayah Kim Tae-hon, menggerakkan baik Dochan ya. Pihak Kim Shin masih belum bisa menghadapi Sun Jin saat ini, walaupun kemungkinan mereka untuk berkembang sangatlah tinggi. Tapi Sun Jin yang bergerak dengan sistematis, benar-benar profesional. Sepertinya kali ini aku harus hati-hati, melihat ini adalah wilayah netral pasar gelap. Aku yakin barista masih punya dendam padaku di masa lalu. Tidak ada gunanya aku berlama-lama di sini. Aku harus segera pergi. Tapi di saat itu juga Taejin kepikiran Daegeon yang sudah sangat baik padanya. Bahkan Daegeon sempat berlutut di hadapannya agar dia dilatih olehnya. Taejin merasa ini akan menjadi masalah untuk Daegeon. Lalu tanpa pikir panjang, Taejin mengejar barista dengan sebuah motor beca. Dia berkata dalam hatinya, "Kim Daegeon, aku akan bayar hutang budiku padamu kali ini. Barista akan kuhabisi di sini dan saat ini juga." Barista yang melihat Taejin dari spion mengejarnya, dia cuma tersenyum. Benar, lakukanlah seperti itu. Baru seru kalau kau maju sendiri kan. Sudah kuduga kalau kau pasti merasa reuni kita kali ini terlalu biasa ya. Pertemuan antara seorang barista dan penyapu bersih dari awal tidak masuk akal kalau hanya berakhir dengan kata selamat jalan. Lalu setelah itu barista berdiri dan menembakkan pistolnya tepat ke ban motor yang Taejin pakai, yang membuat Taejin harus terjatuh. Lalu barista berkata pada para bawahannya, "Kalian bawa dia kemari." Seketika itu juga para bawahannya langsung bergerak dan barista berteriak, "Welcome to my world. Selamat datang di duniaku, Taejin." Para bawahan barista mengejar Taejin yang kabur ke antara bangunan-bangunan di sekitar sana, dilengkapi dengan senjata di tangan mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba brak, Taejin datang dari dalam bangunan dengan satu tendangan yang telak mengenai salah satu bawahan barista dan berhasil merobohkan dan merebut senjatanya. Lalu setelah itu dia kembali mengayunkan senjata yang sudah dipegangnya dan berhasil membuat satu lagi musuhnya terluka dan mengeluarkan banyak darah.
Taejin hampir terkena tembakan dari salah satu musuhnya, tapi dia berhasil membelokkan tembakannya dengan menendang tangan musuhnya. Lalu dia kembali menghantamkan senjata bagian bawah ke arah wajah musuhnya yang membuatnya harus terbaring tak berdaya. Dengan tidak segan sekalipun, Taejin langsung menembaknya mati saat itu juga. Barista hanya memperhatikan pertarungan dari jauh. Lalu teman barista berkata, "Bos, banyak gelandangan desa yang berdatangan. Kelihatannya mereka mau meminta makanan pada kita. Apa aku habisi saja mereka semua?" ucap teman barista. Lalu barista melemparkan uang dan pisau ke lantai dan dia berkata, "Aku akan berikan kalian 10 kali lipat. Pergilah dan potong leher orang yang memakai baju coklat itu." Lalu para warga desa yang kelaparan pun langsung bergegas pergi dan hendak membunuh Taejin atas janji yang sudah diucapkan barista pada mereka. Barista hanya tersenyum licik. Aku suka kepolosan itu yang mengejar ambisi dengan sifat jujur tanpa bertanya. Bukankah begitu, Monkey? Ternyata Monkey juga ikut bersama barista. Lalu barista berkata lagi, "Dengarkan aku baik-baik, Monkey. Mereka itu adalah umpan. Shin Taejin itu tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah karena mereka hanyalah orang yang tidak tahu apa-apa dan dia pasti akan kesulitan. Jadi giring dia sampai ke gedung dekat sungai kecil itu. Setelah itu aku akan datang dari belakang dan menggorok lehernya. Sekarang kau pergilah." Sementara Taejin yang sedang bersembunyi merasakan satu hal. Taejin berkata, "Suara binatang buas." Tiba-tiba barista berteriak pada Taejin, "Apa kau dengar, Shin Taejin? Mulai sekarang orang yang akan muncul untuk membunuhmu adalah orang biasa yang kelaparan. Mereka adalah orang-orang yang setiap harinya harus berjuang untuk makan dan sekarang mereka dengan terpaksa harus memegang pisau demi bertahan hidup. Aku tahu mereka perlu dikasihani, tapi kau juga harus membunuh mereka kalau kau mau bertahan hidup." "Apa yang membuatmu ragu, Shin Taejin? Bunuhlah mereka semua." Taejin yang sudah mulai diserang hanya bertarung seadanya tanpa menembak lawannya kali ini. Tanda dia tidak ingin membunuh warga biasa yang tidak tahu apapun. Taejin yang merasa kewalahan pun hanya bisa berkata dalam hatinya, "Sialan, ini benar-benar gawat. Mereka terlalu banyak." Taejin yang tidak punya pilihan lain pun dengan terpaksa menembak orang-orang yang memakai senapan terlebih dahulu. Di dalam pikirannya, kalau dia membunuh semuanya, itu hanyalah pembantaian warga sipil. "Aku harus secepat mungkin membunuh barista terlebih dahulu," ucap Taejin. Taejin yang mendengar ada orang mendekat langsung bersiap menodongkan senjatanya. Tapi sayangnya musuh yang dihadapinya kali ini hanyalah anak kecil. Taejin sempat terdiam sejenak sampai akhirnya para warga lain menemukan lalu menembakinya. Taejin yang kehilangan senapannya pun cuma bisa kabur dan meloloskan diri. Barista dengan senang berkata, "Hahaha, jadi teringat masa lalu saat kau dengan beraninya menodongkan pistol ke kepalaku, Shin Taejin. Dulu ataupun sekarang kau yang hina itu masih belum berubah ya." Taejin yang terluka di bagian perutnya mencoba beristirahat sejenak. Akan tetapi Monkey sudah bersiap menikam Taejin dari belakang. Taejin sempat mengurangi damage tebasan pisau Monkey. Walaupun dirinya harus terluka, tapi dia berhasil menangkap dan membanting Monkey ke lantai. Dan seketika itu juga Taejin langsung menggorok Monkey sampai mati. Taejin yang menyadari siapa dirinya berkata, "Di kastil, iblis yang bernoda darah paling banyak adalah aku." Itu adalah kata yang cocok untuk diriku. Para bawahan barista yang sudah menemukan lokasi Taejin pun langsung bergegas untuk menikam Taejin. Akan tetapi Shin berpindah dulu ke beberapa tahun sebelumnya, di mana Taejin sedang bertugas bersama barista dan bertarung melawan Kang Min Seong serta pasukan Andid, di mana waktu itu kelompok Piton berhasil memojokkan Min Seong dan Taejin bersama barista ditugaskan untuk membasmi sisa-sisa pasukan Min Seong.
Bahkan Taijin membunuh seorang pasangan suami istri yang memegang senjata hanya untuk bertahan hidup. Lalu setelah membunuh keduanya, seorang anak kecil muncul dari bawah ranjang dengan tangisan di wajahnya. Taijin yang tidak tega hanya melihat anak itu dan diam. Akan tetapi barista datang dan bertanya, "Hei Shin Taijin, sedang apa kau? Apa kau lupa kita diperintahkan untuk membunuh semua yang masih hidup? Otoritas kali ini dipegang oleh Sun Jin. Kalau tidak segera dibereskan, kau sendiri yang akan terbunuh," ucap barista. Lalu Taijin bertanya pada barista, "Hei barista, apa bocah sepertinya terlihat seperti geng Kang Min Seong di matamu? Kau hanya akan menyia-nyiakan peluru." "Hah, menyia-nyiakan peluru maksudmu? Hemat sekali kau sebagai seorang direktur Haseong. Kalau begitu, kau tidak akan keberatan kan kalau aku membunuhnya dengan pisau ini?" Seketika itu juga Taijin langsung menodongkan pistolnya ke kepala barista dan berkata, "Coba saja kalau kau berani, barista. Aku juga penasaran selanjutnya apa yang akan terjadi." Lalu barista berkata, "Wah, kau benar-benar bajingan sinting ya. Walaupun hubungan kita tidak bagus, tapi berani sekali kau menodongkan pistolmu ke kepala rekan kerjamu sendiri, Taijin. Baiklah, ternyata sesuai yang kudengar. Kau orang yang tidak takut untuk mati. Apa pentingnya juga anak kecil seperti itu? Tapi pasti akan ada balasan atas kejadian hari ini. Jadi jangan menyesal karena kau telah menghentikanku kali ini, Taijin." Barista beranjak pergi, tapi tiba-tiba barista mengeluarkan pistol dan hendak menembak anak kecil tadi. Akan tetapi Taijin yang memiliki refleks cepat berhasil menendang tangan barista dan membelokkan tembakannya. Taijin dan barista sama-sama menodongkan senjata masing-masing ke arah leher satu sama lain. Barista tersenyum dan berkata pada Taijin, "Kalau seperti ini, apakah situasinya berbalik?" Barista berkata seperti itu karena pisau yang dipegangnya berada lebih dekat dengan leher Taijin. Taijin hanya menjawab, "Entahlah, apa ini bisa dianggap situasi yang terbalik?" Ternyata diam-diam Taijin sudah menyiapkan pisau yang sudah siap menusuk perut barista. Dan Taijin berkata, "Bagaimana jadinya ya kalau kau mati dengan lubang di paru-parumu, barista? Itu pasti akan sangat menyakitkan." Taijin dan barista saling menatap dengan tatapan saling membunuh antar keduanya. Akan tetapi HT yang dibawa barista bersuara bahwa Kang Min Seong sudah terkepung dan semuanya disuruh untuk bergerak ke tempat yang sudah ditentukan. Lalu setelah itu barista beranjak pergi, tapi sebelum pergi dia berkata, "Kau tahu apa yang penting bagi pecandu narkoba sepertiku? Itu adalah kepercayaan, dan aku adalah orang yang tidak pernah berhutang budi pada orang lain. Dan ingatlah Taijin, sebentar lagi aku akan membayar hutang ini dengan mahal, jadi tunggulah." Taijin cuma berkata, "Baiklah, apa boleh buat kalau begitu?" "Hei bocah, bersembunyilah selama mungkin lalu kaburlah ke desa sebelah. Kalau tidak berhenti di tengah jalan, kau akan bisa bertahan hidup setengah hari di cuaca seperti ini. Maaf karena aku sudah menarikmu ke neraka," ucap Taijin pada sang bocah. Taijin yang sudah beranjak pergi pun menatap langit yang sudah turun salju. Sialan, kejadian malang terjadi beruntun ya. Semoga saja semuanya cepat berhenti. Tapi apa justru aku harus lega? Ternyata sang bocah berusaha menembak senapan ke arah Taijin. Taijin yang mengetahuinya pun cuma berkata, "Dengan keberanian seperti itu, mungkin kau akan bisa kabur." Dan bocah itu pun berkata, "Matilah kau, iblis." Taijin yang sudah tertembak dan baru sadar pun cuma berkata, "Di mana bocah laki-laki itu?" Aku berpikir pasti di mata bocah laki-laki itu aku adalah iblis paling sadis di dunia ini.
Tapi scene pun berpindah lagi ke masa sekarang di mana barista yang membuka pintu sebuah rumah. Di sana juga sudah ada beberapa bawahan barista yang tertunduk lesu. Barista bertanya pada mereka, "Ada apa, John?" "Bos, dia berhasil membunuh Monkey. Dia memotong lehernya lalu menggantung badannya dan menggunakannya sebagai trik untuk kabur." Barista yang melihat Monkey yang tergantung dengan leher terpotong terlihat bersedih dan marah. Lalu dia berkata, "Akan kubunuh kau dan kucabik-cabik tubuhmu, Shin Tae-jin. Cepat keluar kau, bajingan," ucap barista yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Tae-jin yang sudah sangat kelelahan pun serta penuh luka di tubuhnya cuma berkata pada barista, "Baiklah, mari berhenti membunuh orang yang tidak bersalah dan kita selesaikan ini, barista." Lalu Shin Tae-jin menembakkan pistolnya ke langit, tanda dia menyuruh barista untuk datang. Seketika itu juga barista langsung berlari mencari Tae-jin. Barista yang sudah mengetahui lokasi Tae-jin pun langsung menghujaninya dengan tembakan. Begitu juga Tae-jin yang membalas tembakannya. Bahkan barista sedikit tergores karena tembakan Tae-jin. "Tae-jin, apa kau ingat anak kecil yang menembakkan peluru padamu saat di Rusia dulu? Kau ingin tahu kan, apakah anak itu masih hidup atau sudah mati?" Tapi Tae-jin berpikir, apa-apaan dia? Apa dia berusaha menggoyahkan mentalku? Omong kosong apa itu? Flashback lagi sedikit teman-teman. Waktu Tae-jin tertembak, dia dilarikan ke rumah sakit. Dan saat dia tersadar ternyata di depannya sudah ada sosok Ryu Ji-hak. Ryu Ji-hak berkata pada Tae-jin, "Kau bisa bertahan hidup karena bidikannya sangat payah. Tapi kau harus beristirahat sekarang akibat serpihan peluru yang ada di tubuhmu." "Ryu Ji-hak, apa yang terjadi? Apa kau yang menolongku?" ucap Tae-jin. "Kau tahu Tae-jin, Direktur Kim Tae-hon memberikan keuntungan cukup besar kepada pihak Sunjin demi menutupi masalah ini. Direktur Kim Tae-hon pasti akan menagih bayaran untuk itu, jadi kau harus bersiap nantinya." Tae-jin bertanya tentang anak itu pada Ryu Ji-hak, tapi Ryu Ji-hak berkata kalau mayat bocah itu tidak ditemukan. Barista yang berusaha menggoyahkan mental Tae-jin pun berkata, "Apa Ryu Ji-hak berkata begitu? Jadi kau pikir kalau bocah itu kabur dengan selamat, Tae-jin?" Tae-jin yang mendengar itu pun sangat geram pada barista. "Barista berdebah keparat, jangan bilang kalau kau membunuhnya." "Tentu saja tidak, Tae-jin. Tapi bocah itu mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri setelah menembakmu." Barista yang sudah sangat marah pun berkata, "Jadi sekarang cepatlah kau keluar, iblis bajingan." Baiklah, sudah cukup memperpanjang nyawa yang penuh dosa ini. Dengan mengikat luka di tangannya dan dipersenjatai sebuah pistol dan pisau, Tae-jin berkata, "Mari kita akhiri hidup menyedihkan ini, barista." Seketika itu juga barista dan Tae-jin langsung keluar dari persembunyiannya masing-masing dengan amarah yang ada di sekujur tubuh mereka. Barista menembakkan pistolnya duluan, akan tetapi Tae-jin sudah menghilang. Ternyata Tae-jin berlari keluar dan berusaha menyerang barista dari kanan. Kedua pembunuh berlevel tinggi saat ini sudah berhadapan dan saling menyerang dengan kebrutalan dan keganasan masing-masing. Akan tetapi barista berhasil menabrakkan kepalanya ke kepala Tae-jin yang membuatnya harus mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Barista berusaha menyerangnya kembali, tapi Tae-jin berhasil menahannya serta tembakan yang dilancarkannya kembali berhasil menggores barista. Akan tetapi barista juga berhasil menyayat Tae-jin dengan pisau yang dipegangnya. Mereka yang terus berjual beli serangan dengan teknik masing-masing terus menambah luka mereka. Lagi dan lagi luka mereka bertambah pada masing-masing tubuh mereka. Tapi barista yang melihat Tae-jin menutupi kelemahannya telah diketahui oleh barista. Seketika itu juga barista langsung menendang lutut kanan Tae-jin. Tae-jin juga tidak tinggal diam, dia berusaha untuk menyerang barista dengan tangan kirinya. Tapi pandangan yang tertutup darah serangannya tidak berhasil dia maksimalkan dan barista berhasil menghindarinya.
Lalu seketika itu juga barista langsung menendang rusuk bagian kanan Taejin yang masih belum sembuh atas pertarungannya dengan Kim Shin dahulu, yang membuat Taejin sangat kesakitan. Taejin berkata dalam hatinya, "Sialan, ternyata barista sudah berkembang pesat. Ternyata sekarang dia lebih kuat dariku. Aku sudah berkarat, tapi dia malah semakin tajam. Terlebih lagi kita sama-sama tahu kenyataan itu atas kemampuan masing-masing." Barista yang sudah berhasil memojokkan Taejin pun berkata, "Kau sudah lemah ya Taejin. Kau pikir kau bisa melawan dengan tubuh rongsokan seperti itu?" Taejin dengan setengah sadar berkata, "Celah." Lalu serang. Taejin berhasil melemparkan pisau ke arah tangan barista serta tembakan ke arah kaki kiri barista. Barista berteriak kesakitan, tapi dia juga melancarkan satu pukulan ke arah wajah Taejin. "Sial," ucap Taejin, "seranganku sia-sia. Memang benar-benar dia adalah tangan kiri baik Dochan. Apa aku tidak punya kesempatan sedikit pun?" Barista yang sudah siap dengan tinju lanjutannya berusaha menumbangkan Taejin, tapi Taejin berhasil menghindarinya. Taejin berusaha menusukkan pisau ke arah tubuh barista, tapi lagi-lagi barista berhasil menghindarinya. Begitupun serangan selanjutnya. Sial, darahku keluar terlalu banyak dan kesadaranku sekarang semakin hilang. Tapi anehnya, walaupun tubuhku semakin lemah, tapi pikiranku sekarang malah semakin jernih dan aku bisa melihat gerakannya dengan jelas. Sepertinya aku bisa menebas siapapun saat ini, ucap Taejin. Akan tetapi pikiran Taejin malah melihat sosok orang-orang yang sudah dibunuhnya dahulu dan membuat tubuhnya serasa ditahan seakan-akan para arwah orang-orang yang sudah dibunuhnya berkata kalau inilah waktu yang tepat untuk mati. Dan saat itu juga Taejin cuma bisa terbujur kaku dan diam tak bergerak saat barista menebaskan pisaunya ke arah Taejin. Dengan ganas, barista terus-terusan mencabik-cabik Taejin dengan amarah yang sudah menguasai tubuhnya. "Sialan kau Taejin, aku hampir saja mati di sini. Ternyata kau kuat juga, tapi kau tetaplah kalah, Shin Taejin." Taejin yang berusaha bangkit berkata dalam hatinya, "Tidak, aku masih belum boleh menutup mataku. Masih ada yang harus kulakukan. Aku harus membunuhnya," ucap Taejin dalam hatinya dengan luka yang sudah tak terhitung lagi di tubuhnya. "Taejin, kau tidak usah bangkit. Sudah cukup. Kita akhiri sampai di sini," ucap barista yang mengambil pistol di tanah. Lalu dor. Barista menembak Taejin yang membuat Taejin harus terbaring tak berdaya, sekaligus menjadi akhir hidup sang penyapu bersih yang bernama Shin Taejin. Taejin mungkin sudah terbunuh kali ini, tapi Taejin berhasil membuat kekuatan barista berkurang sangat banyak, termasuk Monkey yang merupakan senjata terbaik barista berhasil Taejin singkirkan di pertarungan 1 versus geng barista kali ini. Oke, akan seperti apa kelanjutannya? Simak terus channel yang jarang upload ini. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Itu juga kalau masih ada umur. Baiklah, terima kasih yang sudah bersedia menonton channel ini. Jagalah kesehatan buat kalian semua, karena sehat itu mahal harganya bos. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar video selanjutnya tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.